Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ide, Sobat Kreatif dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Ciel dalam Ide Podcast. Ini ide gua, mana dong ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat Kreatif, suasana siang ini masih diliputi oleh kegembiraan. Sebagai informasi bahwa Kota Depok pada tanggal 5 Juni 2023 kemarin sudah ditetapkan oleh Kementerian Parekraf sebagai salah satu dari 2 kota yang akan menjadi wakil Indonesia untuk diusulkan masuk ke dalam jejaring kota kreatif UNESCO bidang media art. Jadi suasana ini rasanya masih menggambarkan bagaimana kegembiraan kita semua, tentunya pemerintah Kota Depok dan juga stakeholders yang terlibat langsung di media art dan juga industri kreatif. Nah, siang ini bincang kita bukan bincang biasa karena telah hadir tokoh yang luar biasa, asli Depok, penuh kreativitas, dan beliau juga aktif untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Depok dalam mengawal proses masuknya Kota Depok menjadi salah satu nominator ya, untuk diusulkan ke jejaring kota kreatif UNESCO. Yuk kita sapa dulu ya. Hai Mas Agung, aku panggil Mas Agung aja ya. Boleh. Oke Mas Agung, kita biasanya Mas Agung kalau misal ganti AA gitu repot ya Mas ya. AA apa Mas, kemarin juga yang lain gimana enaknya dipanggil apa nih gitu. Berarti Mas Agung aja ya. Oke. Siap. Mas Agung, kemarin kan aku mau ngasih tahu deh mau ngucapin selamat juga lah ya kan, Mas Agung juga sebagai pelaku industri kreatif. Ini sobat kreatif, bahwa Mas Agung ini adalah bukan cuma sekedar punya ide ya Mas ya, tetapi juga sudah menjadi pelaku di industri kreatif di Kota Depok ya. Mas Agung, coba kita sapa dulu pemirsa kita yang di channel ini. Halo pemirsa dari Kota Depok, khususnya saya Agung Wibowo saat ini sedang mendevelop sebuah startup securities crowdfunding bernama Fundex.id yang alhamdulillah dari mulai awal dilahirkan kita berada di Kota Depok, kemudian juga kita ikut program accelerators dari Universitas Indonesia dan mendapat funding begitu sebagai inisiasi awal untuk develop produk awal. Dan saat ini kita sudah berjalan sekitar 4 tahun dan sudah mendapat lisensi juga dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai OJK, sebagai platform securities crowdfunding di Indonesia, satu-satunya di Depok dan juga di Jawa Barat. Oh iya Mas, Masya Allah, ikut bangga ya Mas ya, Masya Allah. Oh ya pemirsa Ide Kreatif, jadi saya sampaikan juga bahwa Mas Agung ini adalah CEO sekaligus founder dari Fundex. Nah, ke depan kita akan banyak mengulik nih tentang Fundex, mungkin latar belakang mengapa Mas Agung tertarik ya dengan ide kreatifnya kok pengen mendirikan sebuah lembaga Fundex, dan mungkin kontribusi apa yang diimpikan lah. Mungkin kalau misalkan kemarin mungkin belum terpikir untuk ke masyarakat yang lebih luas, maka ke depan mungkin ada impian-impian khusus agar Fundex ini bisa menjadi lebih bermanfaat dan pastinya mudah-mudahan bisa global ya Mas ya. Oke, cerita dulu tentang Fundex ya Mas ya, untuk Fundexnya sendiri. Siap, ya. Baik, terima kasih Mbak El. Awal mula Fundex itu sebenarnya kita bertiga ya, aku dan 2 teman yang semuanya berasal dari Universitas Indonesia dengan latar belakang dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga Fakultas Ekonomi. Ketiga-tiganya? Oh, salah Mas Agung dari mana nih? Saya dari Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Keren banget. Kemudian juga ada rekan saya juga dari Fakultas Ilmu Komputer, Mas Purwanto, dan juga Mas Trimuhlison dari Fakultas Ekonomi. Oh, jadi 2 dari komputer dan 1 dari ekonomi ya? Ya, betul. Jadi memang kita melihat pada saat itu fintech sedang berkembang dan kedepannya akan semakin bagus begitu growth perkembangannya. Di mana kita lihat sebagai platform fintech ini juga
kita menjembatani antara dua pihak. Yang pertama adalah pihak penerbit atau para entrepreneur UKM yang pasti mereka selalu membutuhkan permodalan begitu. Jadi teman-teman, penerbit itu maksudnya berarti pihak yang membutuhkan begitu ya jasa. Yang membutuhkan permodalan. Oke, baik. Penerbit ya, ingat ya Pak Mirsa, penerbit ya. Oke. Dan lanjut, juga Mas. Yang kedua adalah pemodal atau biasa kita kenal dengan investor. Oh, baik. Nah, memang menariknya Mbak El, investor semakin ke sini kita lihat mereka semakin banyak untuk investor retailnya. Investor retail. Investor retail itu gambarannya orang yang berinvestasi namun mungkin dengan jumlah yang terbatas lah. Oh, belajar mungkin kalau mau beginner pengen belajar tuh bisa ya Mas ya? Betul. Dari, karena mungkin dulu kalau kita mendengar istilah investor adalah kayaknya, orang yang memiliki betul ya harta jauh banyak. Jauh ya Mas ya, perasaan itu kayak mimpi gitu ya. Betul. Capital besar begitu ya, kemudian gitu. Rumahnya besar, tanahnya banyak. Itu yang saya juga bayangkan awalnya Mas, kayaknya udah ya kayaknya kita cuma mimpi gitu. Betul. Tapi kalau untuk sekarang itu dengan adanya Fundex itu berarti memungkinkan ya Mas ya? Betul. Jadi dengan adanya digitalisasi, jadi dimungkinkan orang itu berinvestasi dengan jumlah yang mungkin terbatas, namun dengan proses digitalisasi ini dapat terkumpul satu capital yang signifikan atau satu pendanaan yang besar begitu. Yang ini bisa diarahkan untuk support UKM-UKM kita untuk mereka menjalankan bisnisnya. Wih, keren banget Mas. Pada ujungnya kita akan bermanfaat karena ada UKM di situ ya Mas ya. Iya. Ini relate banget Mas sama penciptaan wirausaha baru yang kalau untuk Kota Depok sendiri yang punya program itu Mas, yang menciptakan 5.000 wirausaha baru, wirausaha baru, kemudian startup ya, di dalamnya juga ada itu, dan kemudian 1.000 perempuan pengusaha. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih berkolaborasi ya Mas ya. Amin. Karena memang betul kata Mas Agung ya, kita tuh berpikir tuh kayaknya untuk UMKM terutama mungkin aset nggak punya ya Mas ya, modal pas-pasan gitu ya. Dengan adanya Fundex ini berarti kayak memberi semacam pencerahan ya. Oh, saya berarti bisa gitu Mas untuk mendapatkan itu. Nah, kalau proses ininya Mas, proses bagaimana kurasi ya kalau mungkin kita atau itu seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sehingga mungkin sobat-sobat kreatif yang mungkin punya ide kreatif baru sebatas ide, tapi dengan mendengar obrolan kita siang ini yang menarik ini mungkin mereka akan saya bisa wujudkan ide saya itu dengan masuk atau bagaimana tuh? Istilahnya masuk atau apa tuh ke Fundex ya? Silakan Mas Agung. Oke, terima kasih Mbak El. Mungkin sebelum ke arah sana, izin dari sisi UKM sendiri mungkin perlu mengenal lebih dekat produk-produk apa, khususnya produk terkait dengan pendanaan ya, yang mana ini harus dijadikan sahabat begitu ya untuk para UKM yang memang baru-baru ini dikeluarkan oleh otoritas untuk membuat pendanaan ataupun investasi itu menjadi semakin lebih inklusif bagi UKM. Sehingga mereka mungkin memiliki alternatif lain selain daripada bank misalkan untuk dapat mengakses pendanaan yang mana itu lebih affordable, lebih ramah. Karena kan kalau ke bank ya Mbak El ya kita tahu syaratnya misalkan harus ada something Mas. Kolateral begitu ya. Jadi memang OJK sebagai regulator belakangan ini cukup aktif mengeluarkan regulasi-regulasi yang cukup ramah, cukup suportif untuk UKM. Jadi untuk UKM ya Mas ya. Betul. Di mana regulasi ini juga harus di-map, harus diketahui oleh para UKM sehingga mereka dapat menyesuaikan kira-kira produk atau fasilitas mana yang pas untuk mereka. Betul. Karena kita tahu dalam berbisnis kan juga ada anak tangganya. Seperti misalkan orang bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA begitu ya. Untuk level UKM kita mengenal misalkan ada mikro, kemudian ada kecil, ada menengah. Yang dari masing-masing itu ada sahabatnya nih untuk mereka dapat mengakses pendanaan untuk membantu bisnis mereka. Seperti misalkan ada regulasi peer-to-peer lending misalkan untuk para UKM selain alternatif-alternatif lainnya ya yang mungkin lebih cocok untuk pengusaha-pengusaha di level mikro begitu. Nah, kami sendiri di SCF ini memang menyediakan alternatif pendanaan namun untuk level UKM yang mungkin sudah skala yang lebih atas dibanding dengan skala mikro. Jadi dari sisi misalkan range pendanaan yang kita berikan mulai dari 500 juta paling sedikit sampai 10 miliar rupiah. Untuk yang saat ini ya Mas ya, yang Fundex fasilitasi itu 500 juta sampai 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Baik. Kemudian masuk tadi ke pertanyaan Mbak El bagaimana proses kurasinya. Secara umum itu ada dua yang kita lihat Mbak El, yaitu pertama dari sisi legalitas ya. Kita harus make sure
sure ini merupakan satu entiti usaha yang legit, baik itu PT ataupun bisa juga koperasi, CV dan lain sebagainya begitu. Yang kedua secara finansialnya, apakah mereka benar-benar menarik begitu untuk diinvest oleh para investor. Untuk dijual lah ya, dipromosikan kepada calon-calon investor ini ya Mas ya. Baik. Kalau gitu ya Mas ya, luar biasa nih bayangan saya ya Mas ya, Fundek impian saya juga sebenarnya ya. Fundek adanya di Depok, talentnya dari Depok, warga Depok. Impian saya nih sebagai warga Depok ya, mudah-mudahan kedepannya Fundek lebih besar lagi. Amin. Dan bisa dengan kebesarannya itu bisa menyisihkan, maksudnya agak ke bawah Mas, maksud jangan 500 juta gitu. Ada nggak Mas cita-cita yang seperti itu, karena bagaimanapun kita ini masih membutuhkan ya Mas ya, membutuhkan mengencourage si UAM supaya mereka lebih kuat gitu loh, didampingi dengan pendanaan tentunya seperti itu. Ada nggak Mas cita-cita ke depan nih? Kan sebenarnya dengan kita menjadi semoga kita nanti berhasil ya Mas ya, kita berdoa bersama, kita berhasil untuk bisa masuk ke jejaring kota kreatif. Itu bayangannya tuh, waduh ini gimana ya supaya bisa gitu ya, transformasi ini bisa membuat kita itu UMKM kita lah tentunya itu bisa naik kelas gitu ya Mas ya, dengan cepat dengan adanya Fundek, tentunya salah satunya Fundek. Coba Mas, impiannya gimana nih buat membantu UMKM kita? Iya, kalau impian kita memang menjadi sahabat ya, menjadi rekan untuk UKM mereka dapat bertumbuh, grow begitu Mbak. Karena kalau saya ditanya bisnis yang bagus itu apa sih? Apa menurut Mbak El bisnis yang bagus? Yang bisa dinikmati banyak orang Mas. Yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau saya Mas ya. Iya, tentunya kita semua punya jawaban masing-masing ya. Betul. Cuma mungkin bagi kebanyakan investor bisnis yang bagus adalah bisnis yang bertumbuh Mbak, bisnis yang berkembang. Ya Mas ya, Betul. Yang mungkin dari sisi asetnya dari tahun ke tahun kalau kita track meningkat dengan sangat signifikan, atau dari sisi jumlah penggunanya misalkan tadi relate ke kebermanfaatan, atau dari sisi valuasinya. Nah, dalam proses pertumbuhan itu ada dua cara, bisa memang mungkin mereka tumbuh secara organik karena dari keuntungannya sudah sangat-sangat besar begitu ya, atau memang membutuhkan rekan tadi alternatif funding sebagai rekan mereka untuk berkembang bersama begitu. Nah, memang kita positioningnya memang Mbak El adalah mengantarkan para UKM yang sudah di level menengah dan di level kecil untuk mereka bisa mengakses IPO, baik itu di papan akselerasi maupun papan pengembangan begitu, untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Begitu. Langsung ya Mas ya, jadi tembakannya dia bisa menjual sahamnya di Bursa Efek yang lebih luas ya, jadi dapat lebih berkembang begitu ya. Menarik banget, jadi saya tambah kepo gitu loh Mas. Mudah-mudahan bisa mewakili dari mungkin pertanyaan-pertanyaan permisa yang mungkin nanti apa sih tentang Fundek dan sebagainya. Nih Mas, kita kembali ke upaya kemarin ya Mas ya, Mas Agung juga salah satu Fundek, salah satu mitra kita ya untuk bisa lolos masuk ke jejaring, maksudnya masuk menjadi nominator ya. Mas Agung 5 ya. 5, salah satu dari 5 tokoh yang berdiri di 7 orang Mas? Panselnas ya. Panitia seleksi nasional, dan menceritakan bagaimana memang Depok ini dibangun dari komunitas yang luar biasa di media artnya seperti itu. Impian Mas Agung sendiri nih, kalau misalkan nanti misalkan Depok mudah-mudahan masuk menjadi kota di jejaring UNESCO, kira-kira manfaat ke depan atau apa ya Mas ya yang bisa kita rasakan, tentunya akan dirasakan juga oleh masyarakat. Coba boleh cerita Mas. Iya, baik. Memang menarik sekali Depok menjadi salah satu nominator Mbak ya, yang masuk untuk diusulkan dari Kemenparekraf kepada UNESCO. Kami juga melihat Depok ini memang kota yang luar biasa Mbak El ya. Dari apa sih Mas, ya Allah. Saya sebagai warga kota kadang-kadang kepo ya Mas, namanya juga netizen ya gitu ya. Jadi aku tuh coba Mas punya apa aja sih Depok Mas? Dari sudut Mas Agung nih ya. Yang pertama karena lokasi kedekatannya dengan pusat ibu kota Mbak ya, pertama ya, Mas, sehingga kita bisa mengakses memang hal-hal yang memang dibutuhkan bagi
bagi startup, bagi Iya. UKM. Yang terpenting adalah masalah pendanaan. Kita tahu mungkin sekitar 70% ya dana beredar di ibu kota begitu Mbak ya. Betul. Nah, karena unsur kedekatannya itu ya Depok menjadi salah satu tujuan yang menarik sebenarnya untuk hidup dan tumbuhnya startup. Dan kita lihat juga di Depok banyak universitas-universitas, termasuk juga ada salah satu universitas terbesar di Indonesia bisa dibilang ya. Iya. Di mana kita juga melihat banyak dari universitas sekarang itu yang sedang menuju ke arah entrepreneurial university, Mbak. Yes, iya benar Mas. Sekarang udah mulai ke sana arahnya ya. Jadi bagaimana universitas ini benar-benar bisa berperan tidak hanya masalah riset aja, tapi produk-produk hasil dari riset, inovasi-inovasi yang tumbuh dari universitas ini bisa coba dikomersialisasikan untuk bisa fit dengan market. Oh, luar biasa. Nah, ini yang menjadi menarik. Kalau misalkan kita lihat sekarang fresh graduate, Mbak El ya. Kalau mungkin dulu di zaman saya atau ke bawah fresh graduate ya mungkin cita-citanya ingin kerja di BUMN misalkan. Pegawai ya, Mas, begitu ya. Ada juga yang ingin lanjut di Iya, luar negeri sekolah negeri begitu ya sekolah, untuk iya. jadi akademisi begitu. Tapi sekarang mungkin bisa dibilang Kalau ditanya ya Mas ya. kalau ditanya lebih besar mereka yang ingin at least di awal fresh graduate mereka ingin mencoba untuk buat startup begitu. Keren banget ya. Yang berasal dari mereka ingin benar-benar nge-solve masalah yang ada di masyarakat untuk kemudian mereka membuat produk yang mensolusikan untuk masalah tersebut, yang produk tersebut bisa dikomersialisasikan begitu. Dan ini memang secara natural biasanya hidup di universitas. Kenapa? Karena memang kita melihat universitas seharusnya menjadi sumber inovasi-inovasi yang ada. Kita lihat juga beberapa startup-startup besar juga tumbuh dari universitas, walaupun mungkin founders atau co-foundersnya pada akhirnya keluar begitu ya dari universitas tersebut. Nah, ini menjadi menarik. Dan di universitas juga sekarang banyak program-program inkubator untuk bagaimana ide-ide kreatif dari mahasiswa ini disupport dalam bentuk hibah begitu ya untuk coba dibuat prototipe. Walaupun kita harus akui mortality rate dari perusahaan inovasi ataupun startup itu cukup besar Mbak El. Juga, ya. Mungkin sekitar 90 atau bahkan 95% startup itu mati. Begitu. Nah, dengan mengetahui fakta tersebut harusnya yang kita lakukan adalah memperbanyak sourcing awalnya. Oh, jadi seleksi awal jadi Betul. kita banyak kan karena akan ini Betul. sendiri ya Mas ya. Dan itu mungkin cocok dengan mahasiswa. Kenapa? Karena kalau orang mungkin sudah bekerja apalagi sudah berkeluarga Banyak panjang pikirannya Mas. dengan resiko yang cukup tinggi Resikonya, begitu ya. Betul. Nah, ini menjadi menarik. Dan itu dari sisi universitas, Mbak. Setelah keluar dari sana memang seharusnya ada ekosistem lanjutan sehingga mereka mungkin yang sudah survive di universitas, produk mereka sudah mulai fit dengan market, itu mulai bisa di accelerate begitu yang kita sebut sebagai program-program akselerator begitu ya untuk bagaimana growth-nya ini bisa ditumbuhkan. Dan kita melihat di Depok ini ada beberapa ekosistem seperti Kode Kreatif Hub, kemudian Sawangan Kreatif Hub, di UI juga ada UIWorks Accelerator begitu ya, yang mana ini cukup bagus untuk lanjutan dari tadi proses inkubator yang sudah dilakukan di universitas. Dan memang nyatanya Mbak El kita lihat sekarang banyak startup-startup yang memang cikal bakalnya itu dari Depok dan sudah cukup besar sekarang. Jadi pantas banget kan Mas kalau Depok itu nggak salah pilih ya bahwa kita menjadi nominator dan mudah-mudahan mohon doanya juga nih buat pemirsa dimanapun berada mudah-mudahan kita berhasil karena pengumumannya nih bodeg-degan Mas tanggal 30 ya. Oktober 30 Oktober. Oktober 2023 ini di Paris katanya Mas. Tapi nggak usah ke Paris kita Mas. Pokoknya kita yang penting kita berdoa saja mudah-mudahan upaya yang sudah kita lakukan nih kalau berhasil antara pemerintah Kota Depok, kemudian salah satunya Pandek juga dan seluruh stakeholders yang bergerak di bidang industri kreatif bisa membuahkan hasil. Ya. Mas Agung coba ceritain Mas. Kan tadi kan Fandex itu suatu lembaga ya yang menggatukkan kalau orang Jawa menggatukkan ya antara orang yang memang kepingin invest dengan yang punya usaha lah gitu yang memang membutuhkan support pendanaan seperti itu. Coba ceritain Mas ada nggak Mas yang betul-betul yang dari UMKM atau apa yang sudah berhasil untuk mendapatkan itu atas upayanya Fandex? Ya baik Mbak El.
Jadi karena memang kita platform base ya, memang area operasi kita tidak terbatas hanya di Depok begitu ya. Kita mendanai bahkan ada yang di Kota Malang, bahkan sampai Batam juga Mbak. Oh begitu. Nah untuk yang di Depok mungkin aku sebutkan satu ya yang sekitar 2 bulan lalu ya kita danai. Perusahaannya namanya International Global Network. International Global Ya, Network. jadi bisnis modelnya adalah, dan ini skalanya internasional Mbak. Oh luar biasa. Jadi kita mendanai event yang akan mereka develop di Kuala Lumpur. Di bulan ini tanggal 13 kalau nggak salah ya. Itu asli Depok Mas, maksudnya asli ada Depok, di Depok. Oh, betul. Ya, warga Depok ya. Warga Depok. Masya Allah. Terus Jadi gimana, Mas? kemarin kita danai sekitar 600 juta sehingga mereka bisa mendevelop event tersebut begitu ya. Yang mana keuntungannya bagi investor kita tawarkan dengan akad mudharabah bagi hasil bagi begitu. hasil, Ya, alhamdulillah berjalan lancar hingga nanti mungkin kita lihat bulan Agustus ya. Mudah-mudahan eventnya berjalan lancar begitu ya, sehingga bisa kita scale up untuk event-event yang lainnya begitu. Oh ya, amin. Mudah-mudahan ya Masnya makin banyak lagi unit-unit usaha di Kota Depok yang bisa dibantu, dipertemukan dengan investor yang tepat dan berhasil begitu. Mudah-mudahan ekonomi lebih cepat dengan perkembangan dari usaha-usaha di Kota Depok. Ya. Mudah-mudahan ya Mas ya dengan upaya yang sudah kita lakukan, kemudian doa seluruh pemirsa, sobat-sobat kreatif di mana berada, kita berhasil misalkan ke jejaring UNESCO. Gimana nanti harapan dari Mas Agung sendiri nih dengan kita menjadi itu dan hal-hal lain lah yang pengen Mas Agung ungkapkan nih, boleh ungkapkan lah sebagai warga Depok dan beraktivitas di Depok ibaratnya, dan juga insya Allah membantu warga masyarakat Depok gitu. Monggo Mas, apa nih unek-unek atau impian Mas Agung? Siap Mbak El. Tentunya ini harapannya bisa menjadi momentum ya. Momentum untuk apa? Saya rasa yang tertulis di dossier ini sudah cukup untuk menjadi harapan kita bersama, yaitu konsep heptahelix ya yang ingin diusung. Bagaimana bisa terjadi kolaborasi yang saling membangun antara universitas, komunitas, government, kemudian dari sisi pelaku itu sendiri dan lain sebagainya. Karena memang dalam berbisnis itu sangat-sangat sulit Mbak ya. UKM itu mati dalam 2-3 tahun sekitar 50%. Usaha berbasis inovasi ataupun startup ya itu tadi mortality rate-nya lebih tinggi lagi 90%. Artinya mereka itu butuh support ekosistem yang saling mendukung di setiap stage-nya, di setiap skalanya. Nah, ekosistem ini harus kita bangun dan ekosistem ini harus saling suportif satu sama lain, sehingga kedepannya harapannya bisa ada program kolaboratif begitu yang semakin masif kita lakukan, yang nanti dampaknya tentunya conversionnya banyak startup baru muncul di Depok, skalanya bahkan bisa nasional atau bahkan internasional begitu ya. Itu ya tentunya yang jadi harapan kami selaku pelaku usaha dan juga selaku warga Depok gitu. Satu lagi nih Mas, pertanyaan yang kekepoan saya ya. Kalau mau gabung gimana Mas? Monggo perkenalkan Pandexnya ke pemirsa. Iya baik pemirsa, monggo silakan bergabung bersama komunitas Fandex. Kami merupakan platform securities crowdfunding yang alhamdulillah sudah mendapat izin dari OJK dan juga sudah mendapat lisensi kesyariahan Mbak dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan khawatir, semua produk investasi kami merupakan produk syariah begitu ya. Ada beberapa kedepannya project-project yang mungkin bisa dilihat dan kalau berminat silakan berinvestasi, termasuk salah satunya project dari Depok juga Mbak, perusahaan konstruksi yaitu King Aziz Konstruksi Indonesia. King Aziz Konstruksi Indonesia. Yang mana kontraktor ini biasa mendevelop project-project dari developer besar Ciputra. Jadi bisa dibilang cukup aman begitu ya. Termasuk juga kedepannya kita ingin coba crowdfunding untuk film Mbak. Sebuah film horor begitu ya. Gak apa-apa Mas, emang kayak gitu untuk hiburan Mas. Iya. Dan silakan stay tune di produk-produk selanjutnya Fandex, baik di web bisa diakses Mas ya. Betul, webnya fandex.id maupun di aplikasi mobile baik Android maupun iOS. Oke, baik, terima kasih. Jadi boleh ya Mas ya, pemirsa dari mana aja, nggak cuma dari Kota Depok ya Mas ya. Harapannya Pandex bisa melayani secara global gitu ya. Amin. Dan
Depok yang kita harapkan lebih banyak lagi ya Mas. Pastinya. Ya. Talenta Depok. Makasih. Nah, pemirsa, demikian bincang-bincang seru kita bersama narasumber kita, Mas Agung. Nah, sebelum kita tutup ya Mas ya, ada pesan nih untuk pemirsa. Jangan lupa ya pemirsa ya, ini podcast ini makin lama makin asik untuk disimak, materinya juga makin berkembang. Maka jangan lupa ya, saksikan terus di Ide Podcast. Kita kasih pantun dulu loh Mas. Ikan pecak Depok rasanya mantap. Cakep. Beli seporsi dibawa ke Cikini. Cakep. Hai sobat kreatif yang cakep. Makasih ya sudah stay tune di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?